Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan memulai ibadah kita akan memuji, menyembah Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya Yesus, kita tundukkan kepala kita. Kita mohon Tuhan memimpin, menyucikan, menguduskan kita dalam ibadah pada hari ini agar kita layak menghadap Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sampai hari ini kita bisa tegak berdiri, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan bagi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi atasku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya Yesus, benar Tuhan, Engkau sungguh ajaib bagi kami. Engkau hebat Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada hari ini karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhanlah yang menopang hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami ya Bapa, namun semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan hati pikiran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Hadirlah tengah-tengah kami, melawat setiap kami dan memberkati kami. Bila melalui ibadah ini kami boleh memuliakan Tuhan. Melalui ibadah ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah pada hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, akan memimpin menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Dia sangat baik, Dia sangat mengasihi kita semua. Karena itu, marilah kita selalu memuji, menyembah Tuhan atas segala kebaikannya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menolong kita, membebaskan kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita. Karena itu kita selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mengangkat sebuah pujian. Dengan iman kita nyatakan keyakinan kita pada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Bapa. Hingga hari ini Engkau memelihara dan menyertai kami, menopang kami, bahkan memampukan kami dalam melewati segala tantangan pergumulan yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami membawa segala korban syukur kami atas segala kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan menjaga, melindungi kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih buat segala berkat-Mu, kecukupan yang Kau berikan bagi kami. Segala yang kami perlukan Tuhan sediakan. Dengan ajaib Engkau lakukan semua itu Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit sekarang ini Tuhan, kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Karena kami tahu semua yang baik itu datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan segala pergumulan kami pada Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami
Kami mohon kekuatan, kesehatan bagi kami senantiasa Tuhan. Di masa pandemi ini biarlah tangan Tuhan yang menopang kami. Tuhanlah yang melindungi kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Kami percaya apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan sanggup menjaga kami. Tuhan sanggup melindungi kami. Karena Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, berkatilah kami di masa-masa sulit ini. Usaha pekerjaan kami, segala kegiatan kami, apapun itu Tuhan, Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan menolong setiap usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan umat-Mu ya Bapa. Sehingga semua tetap berjalan dengan baik. Bahkan di masa sulit ini semua berjalan dengan lancar. Jika ada kesulitan, jika ada masalah, Tuhan buka jalan ya Bapa. Tuhan menolong semua jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong siapapun yang datang berharap kepadamu. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Bapa. Jika ada pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang sedang dihadapi saat ini, Tuhan tolong semua jemaat-Mu. Jika ada yang sakit di antara jemaat-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dengan sempurna. Apapun penyakitnya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, wanita pendarahan Tuhan buat sembuh. Bahkan orang-orang mati Tuhan bangkitkan. Lazarus yang membusuk 4 hari Tuhan sanggup bangkitkan. Kami percaya apapun penyakit kami, apapun penderitaan kami hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup berikan kami kesembuhan, Tuhan sanggup berikan kami pemulihan. Karena itu Tuhan, kami bawa semua beban kami, sakit, penyakit, dan kelemahan kami ke bawah kaki Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan dan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika ada masalah-masalah, apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu ya Tuhan, Tuhan tolong mereka semua. Apapun persoalan-persoalan jemaat Tuhan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kelepasan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan nyata atas semua jemaat. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa negara kami. Mohon juga Tuhan menolong mereka, memimpin mereka. Di tengah-tengah situasi sulit saat ini, biarlah hikmat Tuhan nyata atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik dan membawa bangsa ini keluar dari masa sulit ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden, jajarannya, semua ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah-daerah. Tuhan tolong, Tuhan berkati, semua Tuhan pimpin untuk melakukan yang terbaik, untuk memulihkan situasi keadaan ini. Terlebih kami berdoa Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang melawat bangsa kami. Lepaskan kami dari pandemi corona ini Bapa. Haleluya Yesus. Sembuhkan saudara kami yang sedang terinfeksi. Dimanapun mereka, siapapun mereka hari ini, sembuhkan mereka ya Tuhan. Beri kekuatan sehingga angka kematian terus menurun, bahkan tidak ada yang mati. Semua boleh dipulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan memberhentikan penyebaran virus ini ya Bapa. Saya percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Namun kalau Tuhan berkenan, virus ini tetap ada. Biarlah Tuhan sendiri memberikan kami kekuatan, memberikan kami daya tahan tubuh yang baik ya Bapa, sehingga kami semua tetap sehat, tetap kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Lindungilah kami semua ya Tuhan. Pengadaan vaksin, apapun yang sedang dibuat pemerintah kami untuk menghadapi situasi kondisi ini, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya. Tuhan memberikan kelancaran dan berkati vaksin yang diberikan sehingga semua itu boleh menjadi sarana untuk menolong kami lepas dari pandemi ini. Tuhan yang berkarya. Ya Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu Bapa. Perekonomian tengah bangsa kami Tuhan tolong, dan Tuhan pulihkan dengan segera, sehingga semua boleh kembali berjalan dengan baik, dengan normal. Dan Tuhan menolong kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa ini. Sekiranya ada di antara umat-Mu yang membawa pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka semua.
Apapun jadi masalah mereka, persoalan mereka, Tuhan tahu. Dan Tuhan berkarya. Dari tempat ini kami berdoa, biar tangan Tuhan melawat siapapun yang sedang bermasalah saat ini. Siapapun yang sedang bergumul, apapun itu Tuhan. Tuhan sendiri melawat mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman-Nya yang memimpin menuntun kita. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk zaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk zaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Ya Tuhan, penuhkanlah kami dengan firman-Mu, isilah hati kami. Yang buka hati kami Tuhan, jamahlah kami Bapa, lawatlah kami. Sebab firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu lah yang memimpin menuntun kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Firman-Mu lah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, mohon urapan kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan mengalir atas hamba-Mu, untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kehendak Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, dan kami sambut firman ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yosua pasal 7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari seri-seri sebelumnya, dan hari ini kita sampai pada Yosua pasal 7 dalam tema besar, hidup dalam penyertaan Tuhan. Tetapi hari ini tema kita bertolak belakang dengan tema utama kita. Karena tema kita hari ini adalah ditinggalkan Tuhan. Mengapa demikian? Saudara yang Tuhan Yesus,
Dalam Yosua pasal 7 ini kita melihat satu peristiwa di mana Tuhan meninggalkan umatnya. Dalam Yosua pasal 7 ini dikisahkan bahwa pada waktu itu bangsa Israel menghadapi penduduk kota Ai. Ya, penduduk kota Ai adalah penduduk yang tidak terlalu besar. Ya, pada waktu itu Yosua memerintahkan beberapa pengintai untuk mengecek situasi di kota Ai. Dan mereka pula membawa kabar bahwa kota itu kecil dan penduduknya tidak terlalu banyak, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan semua pasukan untuk menghadapi penduduk kota Ai, ya, rajanya dan beserta para prajuritnya tentunya. Jadi mereka cukup mengirim 3.000 orang saja. Dan kemudian pergilah ke 3.000 orang ini menyerbu kota Ai. Tetapi ketika mereka menyerbu, ternyata situasi terbalik. Mereka lari tunggang-langgang. Bahkan 36 orang meninggal dunia dari pihak bangsa Israel. Wah, ada apa ini? Sebelumnya mereka menghadapi kota Yeriko yang kuat dan bertembok tebal. Tetapi mereka bisa menghadapi kota ini. Bahkan mereka bisa menghancurkan kota ini dengan luar biasa. Tetapi kini menghadapi bangsa yang kecil, kota yang kecil, mereka justru lari tunggang-langgang. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang ditewaskan oleh penduduk kota Ai. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Ketika Yosua mendengar hal itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Ia berlutut di hadapan Tuhan bersama tua-tua bangsa Israel. Ia mengeluh, Tuhan, kenapa ini? Dan ia menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Tuhan tentang hal itu. Dan bangsa Israel menjadi tawar hati dengan hal itu. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tidak menyertai mereka ketika mereka melawan penduduk kota Ai. Padahal kota ini kecil, tetapi mereka justru dikalahkan oleh kota Ai. Di sana mereka sadar bahwa Tuhan tidak menyertai mereka. Lalu Yosua bertanya kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara bangsa Israel. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, apa sebenarnya sedang terjadi pada waktu itu, ya? Mengapa mereka bisa dikalahkan padahal penduduk kota Ai hanya sedikit saja? Dalam ayat 11 sampai 12 di sana dikatakan demikian, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Ini kata Tuhan. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jadi setelah Yosua bergumul dengan Tuhan, Tuhan menyatakan apa yang terjadi di antara mereka. Ternyata ada masalah. Mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak taat, mereka tidak kudus di hadapan Tuhan. Karena ketika mereka menghadapi kota Yeriko, padahal sebelumnya sudah diperingatkan, jangan mengambil sesuatu pun dari kota ini, karena kota ini dikhususkan untuk Tuhan, untuk ditumpas. Jika ada barang-barang yang berharga itu harus dikumpulkan dan dikuduskan untuk Tuhan. Tidak ada boleh satu pun mengambilnya. Tetapi apa yang terjadi? Ada di antara mereka ketika melihat barang-barang itu menjadi tertarik dan membawa pulang serta menaruhnya di antara barang-barang di kemahnya. Hal itu membuat Tuhan murka dan Tuhan membiarkan bangsa itu sendirian berperang maju melawan musuhnya sehingga mereka dikalahkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu kemudian bahwa orang itu bernama Akan mengambil jubah, mengambil perak, mengambil sebatang emas yang kemudian dia simpan karena dia tertarik dengan hal itu. Ya, kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyelidiki, mencari siapa orang itu dan kemudian menghukumnya. Barulah kemudian murka Tuhan itu surut. Ya, kemudian Yosua mengumpulkan orang-orang Israel dan ditemukanlah seorang bernama Akan tadi. Dan Akan mengakui perbuatannya. Lalu Yosua menghukum
Yosua dan bangsa Israel menghukum Akan di lembah Akor, ya. Dan sejak saat itu surutlah murka Tuhan. Jadi saudara Tuhan Yesus, inilah penyebab mengapa Tuhan meninggalkan umatnya. Inilah penyebab Tuhan tidak menyertai mereka. Padahal kota Ai adalah kota yang kecil, sebenarnya mudah saja mereka menumpas. Tetapi karena Tuhan tidak menyertai mereka, karena Tuhan membiarkan mereka justru kalah, mereka justru lari. Bahkan ada yang ditewaskan dari antara bangsa Israel. Saudara Tuhan Yesus, dosalah yang membuat semuanya itu. Mereka tidak kudus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan mereka begitu saja. Nah, saudara Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita memang tidak semua kesulitan, masalah itu terjadi karena dosa. Tetapi bukan berarti tidak ada. Kita harus selalu mengintrospeksi diri dalam menjalani kehidupan ini. Jika ada hal-hal yang sedang kita hadapi saat ini dan kita merasa gagal, tidak berhasil, ataupun mengalami hal-hal tertentu, kita wajib untuk introspeksi diri. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Memang Tuhan bisa saja mungkin sedang merancangkan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kita juga perlu menyelidiki apa yang sedang terjadi. Dan jika kita menemui hal itu justru karena dosa, karena ketidaktaatan kita, karena kita melawan Tuhan, karena kita tidak hidup sesuai kehendak Tuhan, tentu ada penanganan yang berbeda di sini dengan kalau sesuatu terjadi karena memang Tuhan rencanakan untuk kebaikan kita. Seperti halnya bangsa Israel. Ketika mereka melawan penduduk kota Ai, mereka dikalahkan. Bahkan ada yang ditewaskan dari orang Israel. Dan saat itu Yosua mengoyakkan pakaiannya dan dia berlutut di hadapan Tuhan bersama tua-tua bangsa Israel. Saudara Tuhan Yesus, dalam kita menghadapi situasi, kondisi, kesulitan yang terjadi, bahkan kita mengalami mungkin kegagalan ataupun hal-hal lainnya, marilah kita menyelidiki apa yang terjadi. Kita introspeksi diri kita. Apakah ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan? Ataukah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang membuat Tuhan berdiam diri, bahkan meninggalkan kita? Jika hal itu memang benar, tentu kita harus berbuat sesuatu seperti yang dilakukan bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Saudara Tuhan Yesus, setelah mereka mengetahui bahwa itu semua karena mereka tidak kudus, ada di antara mereka yang berbuat dosa, melakukan kesalahan, pelanggaran, ketidaktaatan, mereka mencari siapa orang itu. Dan setelah ditemukan, kemudian sesuai dengan perintah Tuhan, orang itu pun harus dihukum. Dan akan dibawa ke lembah Akor, kemudian di sana ia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di antara bangsa Israel. Nah, saudara Tuhan Yesus, sejak akan dihukum, kemudian Tuhan kembali menyertai bangsa ini. Dan minggu depan kita akan pelajari bagaimana bangsa ini bisa mengalahkan penduduk kota Ai. Bagaimana kota Ai ditumpas habis oleh bangsa Israel. Nah, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan kembali kepada umatnya. Jadi jelas di sini bahwa dosa itu harus diselesaikan. Dosa tidak bisa didiamkan. Jika kita merasa ada dosa di dalam hidup kita, itu harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan saja. Karena dosa berdampak buruk bagi kehidupan kita. Apapun dosa-dosa kita, apapun kesalahan kita, itu efeknya besar dalam hidup kita. Kalau tidak segera diatasi, tidak segera diselesaikan, tidak segera diadakan penyucian diri, ya, dengan mengakui dosa dan menyelesaikannya dengan baik, maka dosa itu akan terus mengganggu kehidupan kita. Seperti halnya bangsa Israel. Karena ada dosa di antara mereka, menghadapi bangsa yang kecil, menghadapi kota yang kecil, mereka dikalahkan. Dan juga dalam kehidupan kita, terkadang hal-hal yang mudah bagi kita, kita tidak mampu melakukannya. Ya, bisa saja terjadi mungkin karena rencana Tuhan. Tetapi di sisi lain bisa juga terjadi karena ada dosa, karena ada ketidakkudusan dalam hidup kita yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan, yang perlu kita akui, yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Jadi dosa jangan didiamkan, dosa jangan dibiarkan.
Segera selesaikan. Jika kita merasa ada dosa dalam hidup kita, kita harus segera selesaikan. Sebab dosa menghambat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan menyertai orang yang hidup dalam dosa. Ya, seperti yang dikatakan dalam firman tadi bahwa aku akan meninggalkan kamu, kata Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Kalau dosa dibiarkan ada, maka Tuhan akan meninggalkan mereka. Ya, sebenarnya dikatakan mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jadi di sini kita melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kalau dosa itu tidak diselesaikan, maka Tuhan juga tidak akan berkenan atas kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak berkenan atas hidup kita, maka Tuhan akan diam saja. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, Tuhan akan berdiam diri dan Tuhan tidak akan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Karena itu sebagai orang yang disertai Tuhan, kita wajib untuk menjaga diri kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara ingat firman Tuhan 2 atau 3 minggu yang lalu tentang panglima bala tentara Allah. Ketika Yosua bertanya, siapakah engkau? Kawan atau lawan? Kata Yosua. Panglima bala tentara Allah berkata, bukan, akulah panglima bala tentara Tuhan, kata orang itu. Jadi saudara Tuhan Yesus, panglima bala tentara Tuhan yang kita tahu itu adalah Teofani, Tuhan Yesus, ya, menyatakan dirinya dia bukan kawan, dia bukan lawan. Saya sudah jelaskan waktu itu apa maksudnya. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa dia ada di pihak kebenaran. Iya, kalau kawan kan salah benar pasti dibela. Tetapi panglima bala tentara Allah, kalau ia benar ia akan dibela. Tapi kalau ia salah, ia berdosa, ia tidak taat, ia tidak akan dibela. Jadi jelas posisi panglima bala tentara Allah yang menyertai umat Tuhan. Dia ada di posisi kebenaran. Jadi ketika umat Tuhan tidak benar, maka ia akan berdiam diri, bahkan akan meninggalkan mereka. Karena itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Jauhkan segala dosa dan pelanggaran dari kehidupan kita. Jika kita merasa ada kesalahan, ada pelanggaran, segera perbaiki. Jangan berlama-lama, jangan biarkan itu, karena itu akan menjadi masalah dalam hidup kita. Karena itu saudara yang Tuhan Yesus, jagalah diri kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jagalah kekudusan kita. Tuhan Yesus telah menyucikan kita, menguduskan kita dari segala dosa kita. Karena itu jagalah kekudusan kita. Berusahalah untuk selalu memuliakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jauhi segala yang jahat. Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Ketika mereka tidak taat, mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga mereka kalah walaupun hanya menghadapi masalah yang kecil. Terkadang masalah kecil bisa menggoyahkan hidup kita. Tapi segeralah berbalik pada Tuhan. Karena kita percaya bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan perkara kecil, perkara besar kita akan bisa taklukkan kalau kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Karena itu hiduplah kudus di hadapan Tuhan, jangan sembarangan. Ya, jangan sembrono di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kebenaran. Dia bukan kawan, dia juga bukan lawan, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan siapa yang hidup dalam kebenaran, ia akan disertai oleh Tuhan. Tetapi siapa yang berbuat dosa, ia akan ditinggalkan. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam firman Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Lakukan apa yang benar. Lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudara Tuhan Yesus, kiranya firman ini boleh memimpin kita, menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Banyak tantangan yang kita sedang hadapi saat ini, tetapi bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu jaga hidup kita tetap kudus, jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, jauhi segala kejahatan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Apapun tantangannya, seberat apapun itu, Tuhan sanggup berikan kita kemenangan. Tuhan sanggup berikan kita kelepasan. Kiranya firman ini meneguhkan kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel. Tuhan, pimpinlah kami untuk selalu menjaga diri kami kudus di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat ya Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, topang kami Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur atas firman ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah membawa doa dan syukur kita pada Tuhan serta puji-pujian kita. Biarlah semua itu memuliakan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, kita siapkan hati kita. Kita angkat sebuah pujian doa Yabes. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih atas pimpinan Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mohonkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau sebagai Gembala Agung kami kiranya memimpin, menuntun, menyertai dan memberkati kami semua. Dalam melalui masa-masa sukar di masa pandemi ini, biarlah tangan Tuhan menopang kami sekalian. Siapapun yang mendengarkan ibadah ini, pujian ini, firman Tuhan ini, kiranya mereka dikuatkan. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengakhiri ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
surga. Ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Amin.